especially if we try to focus on conditional sentence, we have to make face-to-face meeting. But we have on normal conditions because COVID-19 outbreak, so we try to focus on conditional sentence during this online learning. Okay, let's go. What is actually the definition of conditional sentence? Who is new? Okay, let's go. Okay, conditional sentence actually in Indonesia, kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan keinginan, harapan, pengandaian atau rencana seseorang. Jadi kalau dalam bahasa kita itu kan jika gitu kan, kalau, seandainya begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia pakainya itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita pakainya conditional sentence. Itu bisa berupa keinginan, bisa berupa harapan, bisa berupa pengandaian atau rencana seseorang. Maka kita pakai dalam bahasa Inggris itu adalah conditional sentence. Okay? I think that's very easy for you. Let's go. So this is the main form. Ini adalah bentuknya atau rumusnya. Rumusnya itu sebenarnya hanya dua saja. Ada if clause, ada main clause begitu. Kemudian ada beberapa soal itu yang dibalik-balik. Main clause-nya di depan, kemudian if clause. Jadi conditional sentence actually contain of two sentences. The first is if clause and then main clause. If clause as condition, and main clause is result. Misalnya begini, jika saya seekor burung, saya akan terbang ke angkasa. Berikan jika. Nah, jika saya seekor burung itu adalah if clause karena ada if-nya. Jika itu kalau dalam bahasa Inggris if, Jika saya seekor burung, saya akan terbang. Saya akan terbang itu menjadi apa? Results. Dikena poin. If clause is jika saya seekor burung. Main clause is saya akan terbang ke angkasa. We may change the main clause in front of the clause and the if clause is behind of the clause. Kita bisa rubah, kita bisa balik. Main clause-nya bisa ditaruh di depan, if clause-nya bisa ditaruh di belakang. It's okay, never mind. So menjadi kayak gini. Saya akan terbang ke angkasa jika saya seekor burung. Okay, do you get the point? So there are two kind of verbs. The first is if clause. The second one is main clause. Okay, let's go. So what's actually kind of conditional sentence? Apa sih sebenarnya conditional sentence? Sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis conditional sentence. Sebenarnya conditional sentence itu yang akan kita pelajari ada dua hal. Yang pertama itu adalah rumusnya, the formula. The second one is the meaning or the fact. Ya, sebenarnya yang kita bahas itu dua hal. Yang pertama adalah formulanya, yang kedua adalah meaningnya atau fact-nya. Tetapi pada kesempatan kali ini, because we just have limited time, karena kita punya waktu yang terbatas, kita hanya fokus ke formulanya. For the fact or meaning, we will try to continue in next meeting. Selanjutnya, untuk meaning atau faktanya kita akan lanjutin di pertemuan yang berikutnya. Okay? There are actually three kind of type in conditional sentence. Ada tiga jenis tipe conditional sentence. Yang pertama adalah tipe pertama, type 1. Jadi kalau kalian belajar di beberapa les-lesan itu ada perdebatan. Ada yang mengatakan 4. Kenapa? Iya Ustadz, ada yang tipe 0 gitu kan. I know about that one. Tetapi di SMA sesuai dengan KD-nya di SMA itu hanya 3 yang kita pelajari. Tipe yang 0 itu nggak kita pelajari. Yang kita pelajari ada 3 itu. That's of a kind of type 1, type 2, and type 3 Ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Sekarang kita masuk ke tipe yang pertama. Tipe pertama adalah if clause-nya simple present, kemudian main clause-nya adalah present futures. Rumusnya pasti semuanya ingat, simple present subject, verb 1, you may add by s or es, and then object. Bisa tambah s atau es kemudian object. Present features gampang sekali, pasti ada will diikuti verb 1. Oke, ini tipe yang pertama, ingat. Jadi present tense dia pasangannya sama present future, present sama present tense sama present futures. Okay? For example, if I meet him, jika saya ketemu dia laki-laki, I will introduce myself, saya akan memperkenalkan diriku. If I meet him, meet ini kan pakai verb 1, maka ini adalah simple present if clause-nya.
I will introduce myself. Ini pasti present future. Kenapa? Karena ada will diikuti verb one. Oke. Jika saya ketemu dia, saya akan memperkenalkan diri saya. Present tense and present futures. Oke. Remember that. The second one, if I am bird, kalau saya burung, I will fly to the sky. Saya akan terbang ke angkasa. Ingat ya, ini bentuknya nominal. Kalau ini kan verbal, ini bentuknya nominal. Nominalnya juga bisa. Maka pakainya to be-nya to be nominal atau to be is are sesuai dengan rumus present futures. Ini juga present futures, ini juga present. Ini present tense, sorry, ini present futures. No, present futures this one. Okay, this is present tense. Okay, let's go. Let's go directly here. Okay, present tense and simple present. Sorry, not simple present this way. Ini present tense and present futures. Okay, sorry for this mistyping. Okay, let's see for this one. Let's type 1 and now we directly go to type 2 of this conditional sentence. Apa ya yang type kedua ya? Oke, kalau ada present, pasti yang kedua adalah apa? Past tense. Good. Sekarang kita masuk ke past tense. Rumusnya adalah if simple past tense, ya, if clause simple past tense, kemudian diikuti sama past futures. Rumusnya adalah subject verb 2. Oke, ingat-ingat verb 2. And then past future subject would verb 1. Bedanya kalau tadi pakai will, ini pakai would, tinggal diganti aja. Misalnya tadi kan if I met him ya. Kalau jadi tipe yang kedua jadinya if I tadi kan meet him, ini if I met him gitu kan. Kemudian main clause-nya I will introduce myself. Kalau tadi I will introduce myself, tinggal dirubah ininya saja, modelsnya saja. Oke, taking a point. Oke, this way. Yang kedua, kalau tadi if I am bird, I will fly to the sky. Ini masuk ke tipe yang kedua. Jadinya adalah if I were bird, I would fly to the sky. Past tense and past futures. Oke. Past tense sama past future. Ustaz, ini kenapa kok pakainya were? Harusnya kan pakainya was. This is exception. Ini pengecualian ya, ingat-ingat. Kalau masuk ke tipe yang kedua, ya, semua to be-nya kalau ini bentuknya nominal, maka pakainya were semua. Baik itu I see it yang awalnya dia pakai was, semuanya ketika masuk ke tipe yang kedua dia jadinya were. Dikena point? So it become if I were birds, I would fly to the sky. Past tense and past futures. Okay, past tense and past futures. Remember that. Oke, sekarang kita masuk ke tipe yang ketiga. Let's go. Oke, what about the formula? Rumusnya gimana, Ustadz? Rumusnya ini agak panjang. This is little bit difficult, I think. Dan type 1 and type 2 ini agak lebih sulit memang dengan tab daripada tab yang satu sama tab yang kedua. Tapi nggak apa, kita nanti banyak latihan sehingga nanti bisa lebih paham. Oke, the formula is, rumusnya adalah if past perfect, and this for if clause, past future perfect for main clause. Oke, gimana? Panjang sekali ya, Sob. Nah, lo gimana ini nanti kita? Oke, kita coba yuk. Past perfect about this one. Nanti rumusnya subject, had, and verb 3. Oke, subject, had, and verb 3. Remember that about that one. Oke. And then past future subject, would, have, verb 3. Ini enak sebenarnya, sama-sama verb 3-nya. Oke, kita jadi gampang nanti. Oke, contohnya, kalau tadi kan tipe 1 if I meet him, kan? Tipe 2 if I met him. Kalau ini tipe yang kita jadi if I had met him, karena bentuk satu keduanya beda, bentuk ketiganya sama. Meet, met. Jadinya if I had met him. Oke, good. This is past perfect if clause. Kemudian diikuti sama past future perfect. Jadinya kalau tadi kan I will introduce myself yang tipe 1. Yang kedua I would introduce myself. Kalau yang ketiga ini jadi I would have, ya ingat ada have-nya, kemudian diikuti verb 3. Introduce tetap jadi introduce.
myself. So it become, if I had met him, I would have introduced myself. Oke, yang kedua. Yang kedua ini kalimat nominal kan? Kalau tadi pakainya if I am bird, tipe 1. Yang kedua, if I were bird. Yang ketiga jadinya if I had been a bird, ya. Kalau saya seekor burung. Kenapa kok been? Karena ini bentuk nominal dari past perfect. Setelah had harus diikuti verb. Harus diikuti to be. To be-nya adalah been. Oke. Kemudian diikuti sama I would have flown. Fly, flew, flown to the sky. Bentuk ketiganya dari fly. So it become past future perfect. So how many types of conditional sentence? There are 3 types. Type 1, type 2, and type 3. Okay? Let's go to the example of the questions here. Gimana contohnya Ustaz? Yang pertama ini soalnya. If I need a new uniform, I bla 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 buy to the markets. Kalau saya butuh sebuah seragam baru, saya bla 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 buy to the market. Kira-kira jawabannya apa sih? Jawabannya will buy. Loh, kok bisa Ustaz? Iya. Karena ini merupakan conditional sentence tipe yang pertama, yakni simple present, ya, if clause-nya kemudian diikuti sama present futures. Jadi di sini adalah harus ada will kemudian diikuti verb 1. Maka main clause-nya harus berbentuk will verb 1. Okay? Do you get the point? Okay, let's go to number 2, kids. If she blah 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 hard, study hard, she will get the success. Jawabannya adalah studied. Kok bisa Ustaz? Iya, let's go. Kalau kita lihat ini merupakan tipe yang kedua kan, ada would diikuti verb 1 kan. Nah, kalau would verb 1 ini kan tipe yang kedua. Nah, maka rumusnya adalah if past tense, past futures diikuti past future, maka if clause-nya harus menggunakan verb 2 karena ini harusnya past tense, gabungannya dari past futures tadi. Okay, do you get the point? Okay, let's go number 3. I would have studied abroad if I blah 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 graduate from senior high schools. Jawabannya apa? Had graduated. Kenapa kok begitu? Karena ini merupakan conditional tipe yang ketiga. Dari mana kita tahu? Karena ini would have verb 3. Ini kan main clause-nya dari tipe yang ketiga. Maka ini adalah if clause-nya dari tipe yang ketiga juga, yaitu had diikuti verb 3. Oke? Yang rumusnya past perfect sama past future perfect. Maka if clause-nya harus menggunakan had verb 3. Oke? Dikit point? Maka mulai sekarang ayo semangat belajar, ayo semangat ngaji. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.